Ex-Kadispendik Jatim Syaiful Rahman terdakwa korupsi renovasi atap dan pembelian mabeler ruang praktik sejumlah SMK Jatim atas dana alokasi khusus atau DAK Dispendik Jatim tahun 2018 dengan kerugian negara 8,2 miliar rupiah divonis Majelis Hakim. Adapun dirinya divonis dengan pidana penjara 7 tahun dan denda 500 juta rupiah pada Selasa 19 Desember 2023. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Luhur Pambudi. Oke, baik Nina. Jadi mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Saiful Rahman, terdakwa korupsi renovasi atap dan pembelian mebeler ruang praktik sejumlah SMK atas dana alokasi khusus Dispendik Jawa Timur tahun 2018 dengan nilai kerugian negara 8,2 miliar. Kemarin divonis Majelis Hakim dengan pidana penjara 7 tahun dan dengan denda setengah miliar atau 500 juta pada Selasa 19 Desember malam. Jadi Hakim Ketua Arwana mengatakan terdakwa Saiful Rahman dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa Eni Rustiana atau salah satu kepala sekolah Jember yang berkongsi atau berkoalisi untuk melakukan aksi pelanggaran hukum tersebut. Sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan Majelis Hakim juga kemarin mengenai putusan tersebut sebenarnya terbilang lebih ringan dari tuntutan yang disampaikan oleh JPU yang menghendaki pada sidang pekan lalu, yakni pidana penjara 9 tahun. Sebagaimana yang disampaikan oleh JPU Kejari Surabaya Nurromansyah pada sidang sebelumnya, terdakwa Saiful Rahman dituntut oleh JPU dengan pidana penjara 9 tahun dan dengan denda 500 juta rupiah atau sekitar 6 bulan penjara. Dan di lain sisi mendengar putusan Hakim Marwan tersebut, pihak keluarga kemarin anak-anak dan istri sempat merasa kecewa karena pihak keluarga merasa bahwa tidak ada unsur pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sang ayah mereka atau sang kepala keluarga, dan mereka merasa putusan dari Hakim Majelis Hakim saat itu tidak tepat. Namun kemarin pihak penasihat hukum dari terdakwa Saiful Rahman yang bernama Saiful Ma'arif, pihaknya tetap bersikukuh bahasanya tidak menemukan adanya fakta persidangan selama bergulirnya sidang tersebut yang menunjukkan peran secara spesifik dari terdakwa Saiful Rahman. Dan menurutnya pelaksanaan proyek tersebut sudah ditangani oleh secara teknis ya oleh pihak pejabat pembuat komitmen BPK yang saat itu diemban oleh Kabid SMK Dispendik Jawa Timur, yang kala itu diemban oleh sosok yang berinisial H bersama dengan pihak sekolah-sekolah yang akan diberikan dana alokasi khusus tersebut. Dan selain kemarin putusan dari Saiful Rahman, pihak Majelis Hakim juga menjatuhi vonis kepada kepala sekolah SMK Baitur Rahman di Kabupaten Jember yang bernama Eni Rustiana yang bersekongkol dengan ex-Kadispendik Jawa Timur Saiful Rahman dengan pidana penjara sekitar 7 tahun penjara ya, dan dengan denda 500 juta rupiah, subsidiar penjara 6 bulan. Dan pihak terdakwa Eni Rustiana ini juga dijatuhi kewajiban membayar biaya pengganti nilai kerugian negara sebesar 8,27 miliar, dan selama sebulan setelah putusan Majelis Hakim berkekuatan tetap biaya pengganti tersebut tak dapat dibayar oleh terdakwa, maka harta benda terdakwa bakal dilakukan penyitaan oleh pihak kejaksaan untuk dilakukan pelelangan guna membayar biaya pengganti tersebut. Dan manakala memang harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar biaya tersebut, maka bakal dikenai dengan pidana pengganti yakni penahanan selama 5 tahun. Jadi sekadar diketahui, akhirnya kemarin terungkap modus mantan Kadispendik Jawa Timur Saiful Rahman bersama dengan mantan Kepala Sekolah SMK Baitur Rahman Kabupaten Jember Eni Rustiana dalam menyunat dana renovasi pembangunan atap dan mebeler seluruh SMK se-Jawa Timur, dan nilai korupsi tersebut senilai 8,2 miliar, dan uang tersebut bersumber dari dana alokasi khusus Dispendik Jawa Timur tahun 2018 dengan nilai keseluruhan dananya 63 miliar, yang seharusnya uang tersebut dialokasikan pada sekitar 60 SMK yang terdiri dari 43 SMK negeri dan 17 SMK swasta untuk pembangunan ruang praktik siswa, pembangunan rangka atap berbahan besi WF atau wet flame iron, beserta pembelian perabotan mebeler secara swaklola. Demikian reportase kami, Nina, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Luhur Pambudi. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penasehat hukum terdakwa dan JPU Kejari, Surabaya.
yang kurang. Maka menurut saya dari apa yang diungkap fakta di persidangan, tidak ada satu fakta pun yang menunjukkan peran dari Pak Saiful Rahman itu yang dianggap sebagai tanggung jawab. Jawabannya apa? Di situ ada BPK, di situ ada Pak Agus yang berperan dalam proses ini semuanya selaku dia kepala teknis. Jadi menurut saya dari apa yang disampaikan tadi, bekerja sama, kemudian pasal 55, saya apa yang sudah kami ungkap sudah. Tadi saya ulang lagi, pertama misalnya Pak Bu Eni datang dan menghadap semua di fakta, tidak ada satupun yang menunjukkan ada perintah dari Pak Saiful Rahman. Yang kedua, dalam pertemuan yang terjadi tidak ada kata-kata dari sekolah-sekolah maupun semua saksi yang menyatakan bahwa Pak Agus itu diperintah oleh Pak Saiful Rahman. Tidak. Kalau saya bahwa terkait dengan putusan tersebut yang dimana kita menuntut itu kemarin itu menunjukkan 9 tahun. Terus terkait dengan putusan ini bahwa diputus itu 7 tahun penjara. Kita juga melihat dari kita tunggu sikap dari penasihat hukumnya, bahwa penasihat hukum itu menyatakan bahwa itu kecil, dan kita juga menunggu juga dari pimpinan dulu terkait dengan sikap kita yang nantinya itu soal ini secara berjenjang. Kita harus juga menunggu petunjuk dari kejaksaan tinggi terkait dengan sikap yang nantinya itu yang kita harus putuskan apa kita pikir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.